Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah cuaca cerah, cuma panas gerah. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya, guys. Bab 1236 sampai bab 1240. Dunia Sangkar Roh. Kota Weiyang, kota tingkat pertama. Sebuah penginapan mewah terkemuka di pusat kota dibeli oleh He Yaoting dengan harga yang mahal. Ada perjamuan yang akan diadakan di sini. Para undangan semuanya adalah orang-orang terkenal di kawasan bisnis kota Weiyang. Inilah yang diminta Lin Dong. Kumpulkan semua kekuatan yang terlibat dalam merancang kawasan bisnis di kota Weiyang dan selesaikan sekaligus untuk menyelamatkan masalah. Adapun apakah Lin Dong memiliki kemampuan ini, He Yaoting sama sekali tidak ragu. Dia telah menyaksikan kekuatan Lin Dong. Kamu bisa bertarung dengan Ratu Elf. Apalagi antek-antek kecil ini. Siapakah Ratu Elf? Itu adalah pemimpin sebenarnya dari para elf di domain Linglan. Bahkan di seluruh domain Linglan, Ratu Elf Isa bisa dianggap sebagai sosok nomor satu. Tentu saja kemampuan Lin Dong melawan Ratu Elf di dunia Sangkar Roh hanya menunjukkan bahwa kekuatan jiwanya kuat. Bukan berarti ia harus kuat di dunia nyata. Tapi setidaknya menunjukkan bahwa Lin Dong memiliki kecerdasan masa depan. Jika kekuatan jiwa cukup, menerobos alam tidak sesederhana makan dan minum. Selain itu, Lin Dong memiliki kekuatan jiwa yang begitu kuat di usia yang begitu muda, yang tidak dapat dikembangkan oleh kekuatan biasa. Pasukan yang ditempatkan di kota Weiyang semuanya adalah pasukan kelas 2 atau lebih rendah di wilayah Linglan. Kekuatan utama sebenarnya semuanya ada di 8 kota besar. Itulah inti hak wilayah Linglan, lantai paling atas hotel mewah. 10 meja makanan lezat dari pegunungan dan laut sudah siap. Setiap meja sangat berharga, semua jenis bahan berharga tersedia. Segera, tokoh-tokoh penting dari kawasan bisnis kota Weiyang naik ke lantai atas dan duduk. Meja di depan mereka adalah makanan lezat yang tak ternilai harganya. Bahkan mereka belum pernah makan sebanyak itu pada waktu yang bersamaan. Saya kadang-kadang memakannya, tetapi saya tidak berani berlebihan. Makanan di atas meja tidak hanya enak, hanya karena enak, harganya tidak bernilai banyak di dunia Sangkar Roh. Meningkatkan kekuatan jiwa adalah tujuan akhir setiap orang yang datang ke dunia Sangkar Roh. Oleh karena itu, makanan di atas meja juga sangat membantu dalam meningkatkan kekuatan jiwa, sehingga tak ternilai harganya. Tentu saja, makanan ini masih tertinggal beberapa tingkat di belakang ramuan dan ramuan dalam binatang buas yang dimakan berkelompok. Bagaimanapun, keduanya sangat berbeda dalam hal efek peningkatan kekuatan jiwa dan nilainya. Namun meski begitu, tidak semua orang bisa rutin mengonsumsinya. Bahkan di dalam lingkaran bisnis kota Weiyang, sangat sedikit orang yang berani makan seperti ini. Mungkin hanya kelas penguasa di kota Weiyang yang berani makan seperti ini. He Yaoting melakukan semua ini sesuai dengan permintaan Lin Dong. Menurut Lin Dong, kamu harus sopan sebelum bertarung. Meskipun He Yaoting merasa tidak perlu terlalu boros. Karena Lin Dong memberi perintah, dia harus melakukannya dengan baik. Lihatlah berbagai makanan berharga di atas meja. Setiap orang yang duduk berbicara dan kagum, tak satu pun dari mereka menyangka He Yaoting akan begitu murah hati. Sebuah meja makan dengan mudah berharga ratusan juta. Berapa biaya 10 meja penuh? Untungnya saya datang. Jika saya menolak undangan dan melewatkan makan ini, saya pasti akan menyesal nanti. Pada saat yang sama, mereka berpikir dalam pikiran mereka. Apa yang dimaksud He Yaoting dengan melakukan ini? Selama beberapa waktu terakhir, semua orang sengaja ingin menguji latar belakang He Yaoting, orang luar. Tapi dia tiba-tiba diundang ke perjamuan seperti itu. Apakah He Yaoting yang membalas kejahatan dengan kebaikan dan ingin mengeluarkan sejumlah uang agar semua orang memberinya jalan keluar?
Atau apakah ini perjamuan Hongmen itu sendiri? Hampir semua orang diliputi keraguan saat melihat meja makanan lezat dari pegunungan dan laut ini. He Yaoting adalah orang terakhir yang memasuki aula lantai atas. Saat dia masuk, semua orang langsung fokus pada He Yaoting. CK, Bos He, ini masalah besar. Meskipun ada begitu banyak orang di sini, mereka semua berada di kawasan bisnis, tetapi tidak banyak yang benar-benar melihat pertempuran semacam ini. Jika Anda tidak percaya aku, tanyakan saja pada semuanya. Salah satu dari mereka berkata. Pemuda itu berkata dengan keras, tetapi nadanya agak sinis. Bos Zhang, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu begitu cerewet tentang hal seperti ini? Hanya karena kamu belum melihatnya. Bukan berarti orang lain belum melihatnya. Untungnya, kamu masih seorang yang terkenal sosok di kawasan bisnis kota Weiyang. Kamu terlalu bodoh, keluar. Jangan bilang kamu dari kota Weiyang. Aku tidak boleh malu. Jawab He Yaoting dengan tenang. Menurut informasi yang dia temukan, Bos Zhang ini adalah salah satu orang yang diam-diam menekannya. Sekarang yang pertama melompat keluar. He Yaoting tentu saja tidak memiliki raut wajah yang bagus. Bang, He Yaoting, apa maksudmu? Apa maksudmu kamu tidak boleh kehilangan muka? Kata Bos Zhang, dia menamparkan meja, berdiri, menunjuk ke arah He Yaoting, dan bertanya dengan keras. Namun, dia tetap mengendalikan kekuatannya. Itu tidak mempengaruhi meja yang penuh dengan makanan lezat. Sebaliknya dengan kekuatannya, sebuah meja bisa hancur dengan satu tamparan, dan sebuah meja berisi makanan yang tak ternilai harganya bisa terbuang percuma. Bos Zhang, jangan tidak sabar, kenapa kamu begitu marah? Aku hanya bercanda, kamu tidak akan menganggapnya serius, kan? Hahaha. He Yaoting tertawa terbahak-bahak setelah mengatakan ini. Jelas dia merasa bahwa dia telah ditekan oleh pihak lain baru-baru ini, dan dia akhirnya menghilangkan bau mulut hari ini, dan dia merasa cukup nyaman. He Yaoting, kamu mengundang semua orang ke sini hari ini, jangan kira aku tidak tahu apa yang dipikirkan An. Sudah kubilang, kamu hanya orang luar. Jika kamu ingin mengakar di kota Weiyang, kamu harus melihatnya jika kita semua di sini setuju. Jika tidak, Anda ingin, jangan pernah memikirkannya. Tentu saja saya tahu ini. Itu sebabnya saya mengundang semua orang ke perjamuan dan menyiapkan begitu banyak makanan berharga. Setelah semua orang selesai makan, di sana adalah pertunjukan yang lebih baik di malam hari, dan Anda bisa mendapatkannya saat Anda pergi. Hadiah, saya harap ini akan nyaman bagi semua orang setelah hari ini kematian, semua orang setuju. He Yaoting langsung menyatakan tujuannya. Setiap orang makan dengan baik, minum dengan baik, dan mendapatkan sesuatu pada akhirnya, tetapi ada syaratnya. Baru pada saat itulah semua orang memahami niat He Yaoting. Emosi ingin menggunakan metode ini untuk memenangkan hati semua orang. Biar ku beritahu, He Yaoting, kamu baik sekali dan menyiapkan meja lezat untuk dinikmati semua orang. Ternyata kamu punya motif tersembunyi. Bos Zhang mencibir. Bos Zhang, setelah sekian lama berada di kawasan bisnis, Anda harus memahami bahwa tidak ada yang namanya makan siang gratis. He Yaoting, karena Anda tahu bahwa tidak ada yang namanya makan siang gratis, maka ketika Anda datanglah ke kota Weiyang, kamu bahkan tidak menyapa, ayo kita ambil pasar. Apa gunanya bisnismu tiba-tiba datang memetik buah persik? Begitu Bos Zhang selesai berbicara, seseorang segera menggemakan kata-katanya. Bos Zhang benar, Bos He. Kawasan bisnis di kota Weiyang telah dibangun oleh kita semua di sini dengan kerja keras yang luar biasa. Anda, orang luar, hanya ingin menggunakan benda kecil ini dan menyuruh kami pergi. Jangan menurutmu itu terlalu sederhana, ya? Apakah menurut Anda begitu? Meskipun yang lain tidak berbicara,
Ekspresi wajah mereka jelas setuju. He Yaoting melihat ekspresi semua orang, sedikit mengernyit, dan menjelaskan. Bukankah sudah kubilang padamu, setelah semua orang selesai makan malam, akan ada program dan hadiah kecil di malam hari. Aku yakin semua orang akan puas. Setelah periode pemahaman ini, semua orang tahu bahwa He Yaoting sangat kaya. Tidak lama setelah tiba di kota Weiyang, beberapa triliun koin spiritual telah dihabiskan. Hadiah kecil yang keluar dari mulutnya pasti bernilai besar. Beberapa pengusaha level bawah sangat terharu dan mau menerimanya. Bagaimanapun, He Yaoting membeli beberapa harta karun terbaik yang tidak berdampak pada harta itu. Namun kawasan bisnis di kota Weiyang tidak dikelola oleh masing-masing individu, melainkan dipimpin oleh beberapa kekuatan besar dan membentuk sebuah organisasi. Setiap orang adalah anggotanya. Tindakan untuk menguji He Yaoting ini juga disetujui oleh organisasi. Oleh karena itu, meski banyak orang yang tertarik, mereka tidak berani angkat bicara terlebih dahulu, kecuali mereka tidak ingin nongkrong di kota Weiyang. Kamu ingin menyuap kami hanya dengan makanan dan hadiah kecil? He Yaoting, apa yang ada dalam pikiranmu cukup indah, tapi sayang sekali kami tidak bodoh. Lalu apa yang kamu inginkan? Sederhana sekali, jika Anda ingin mendapatkan pijakan di kawasan bisnis kota Weiyang, Anda harus bergabung dengan organisasi kami dan menjadi salah satu dari saya. Sesederhana itu, dia tahu bahwa setiap kawasan bisnis kota pada dasarnya memiliki organisasi. Agar semua orang tidak bersaing secara jahat dengan Zhejiang. Ketika dia berada di kota Jiangyang, He Yaoting juga merupakan anggota organisasi kawasan bisnis kota Jiangyang, dan statusnya tidak rendah. Sekarang dia sangat bingung. Orang-orang ini baru-baru ini menggunakan berbagai cara untuk menekan diri mereka sendiri, hanya agar mereka bergabung dengan mereka. Jika itu masalahnya, katakan saja tidak. Saya tidak punya alasan untuk tidak bergabung. Sesederhana itu, kata Bos Zhang dengan pasti. Tapi kemudian nadanya berubah dan dia melanjutkan. Tetapi jika Anda ingin bergabung dengan kami, ada permintaan kecil. Permintaan apa yang terus ditanyakan? Dia tahu ini tidak akan sesederhana itu. Karena Anda orang luar, Anda mengganggu pasar kami sebelumnya dan menyebabkan kerugian besar bagi semua orang, jadi Anda perlu memberikan kompensasi. Tidak hanya itu, tetapi Anda juga perlu membayar biaya keanggotaan untuk memastikan bahwa Anda tidak menaikkan harga pembelian secara jahat, harta karun di masa depan. Berapa kompensasinya? Berapa biaya keanggotaannya? He Yaoting penasaran. Dalam hal kompensasi, setiap anggota organisasi kami harus membayar 10 miliar yuan. Sedangkan untuk biaya keanggotaan, cukup bayar 5 triliun yuan. Maka Anda dianggap milik kami. Jika Anda tidak mengganggu pasar di masa depan, kami akan mengembalikannya bagimu. Saya yakin membayar uang ini tidak berarti apa-apa bagi Bos He. Bos Zhang memandang He Yaoting sambil tersenyum. Dengarkan sesuatu seperti ini. Bahkan jika He Yaoting memiliki temperamen yang baik, dia tidak bisa menahan perasaan permusuhan di hatinya. Berapa banyak anggota yang ada di organisasi distrik bisnis kota Weiyang? Apa yang kita miliki saat ini hanyalah sebagian dari yang lebih representatif. Jika memang tidak ada satupun yang tersisa, setidaknya akan ada beberapa ratus. Hanya untuk kompensasi, triliunan hilang. Selain itu, iuran yang harus dibayarkan sebesar 5 triliun. Hampir 10 triliun koin Lingsu hilang. Lindong memang kaya. He Yaoting mengetahuinya, karena sejauh yang dia tahu, Lindong sudah menghabiskan lebih dari 10 triliun koin spiritual. Itu tidak melukai otot atau tulang sama sekali. Biarkan dia bekerja keras untuk mendapatkan harta dan tidak peduli dengan harganya. Tapi betapapun kayanya Lindong, dia tidak bisa membelanjakannya seperti ini, bukan?
Sebagai juru bicara Lindong di luar negeri, He Yaoting harus memastikan bahwa setiap sen dibelanjakan dengan bijak, sehingga dia dapat memenuhi kepercayaan Lindong. Kawasan bisnis kota Weiyang awalnya meminta RMB 10 triliun, dan He Yaoting tidak akan pernah menyetujuinya. Bos Zhang, tolong hitung untuk saya, berapa total biayanya? He Yaoting bertanya tanpa ekspresi. Tidak lagi, bos, dia hanya perlu mengeluarkan 10 triliun. Jika itu tidak cukup, saya akan menebusnya untuk Anda. 10 triliun? Bos Zhang, kamu benar-benar berani berbicara. Bos, dia salah paham. Ini bukan keputusan saya sendiri, tetapi niat semua pedagang di kota Weiyang. Bos Zhang tampak tidak setuju. Mendengar ini, He Yaoting melihat ke lebih dari 100 orang di tempat kejadian. Mereka semua tampak seolah-olah masalah itu tidak ada hubungannya dengan mereka, dan mereka tidak siap untuk membuat alasan. Tugas utamanya hari ini adalah mengumpulkan orang-orang penting di kawasan bisnis kota Weiyang. Sedangkan sisanya, serahkan pada Tuan Muda. Awalnya saya ingin menyelesaikan masalah ini secara damai tanpa Tuan Muda harus mengambil tindakan. Tetapi tetap tidak berhasil, jadi tidak ada yang bisa kami lakukan. Jadi He Yaoting melihat sekeliling dan berkata dengan keras. Semuanya, saya tahu maksud Anda. Bukankah Anda hanya ingin melihat siapa yang berdiri di belakang saya? Hari ini sesuai keinginan Anda, Tuan Muda saya juga ada di sini. Dan kebetulan dia ada di sini. Saya juga ingin bertemu dengan Anda. Jika Anda memiliki permintaan, Anda harus bertanya kepada Tuan. Saya hanya seorang pelayan dan tidak dapat mengambil keputusan. Jika saya dapat meyakinkan Tuan, dia dapat memberikannya kepada 100 miliar, apalagi 100 triliun. Dia tidak menunggu reaksi semua orang yang hadir. He Yaoting membungkuk dan menyingkir. Seorang pemuda perlahan muncul. Itu adalah Lindong. Tuan, He Yaoting berteriak dengan hormat. Ya, Lindong mengangguk dan menjawab. Dia tidak memimpin orang tuan-tuan, dan sekarang gadis kecil itu dapat mendengarkan kata-kata Lindong. Tidak seperti sebelumnya, Lindong akan direcoki kemanapun dia pergi. Hal ini membuat Lindong merasa lebih santai. Seiring berjalannya waktu, dengan persediaan materi surgawi dan harta duniawi yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan jiwa tuan-tuan pulih dengan cepat, dan dia mulai menjadi semakin peka. Kedatangan Lindong membangkitkan rasa penasaran semua orang yang hadir. Tidak ada yang mengharapkannya, pemuda seperti itu sebenarnya adalah bos di balik He Yaoting. Sejumlah kecil orang juga melihat Lindong di kota Weiyang. Saya hanya tidak menebak identitasnya. Para bos bisnis di kota Weiyang yang terhormat, nama saya Lindong, dan saya adalah Master He Yaoting. Semua yang dia lakukan adalah niat saya. Saya baru di sini. Jika ada sesuatu yang tidak dapat saya lakukan terhadap Anda, mohon maafkan saya. Lindong He berkata dan membungkuk. Menurutnya, ini adalah kesopanan dulu, lalu para prajurit, kemudian ekspresi wajahnya berubah, dan dia melanjutkan. Tapi sekali lagi, semua orang adalah pengusaha, dan aturan yang harus dipatuhi adalah orang yang memilikinya. Harga tertinggi mendapatkannya. Sama seperti lelang, jika harga kami lebih tinggi dari harga Anda, orang dengan sendirinya akan bersedia menjual harta itu kepada kami. Ini normal. Mengapa Anda tersinggung? Saya penjelasan. Adegan itu sangat sunyi, hampir sunyi. Bos Zhang, yang memiliki konflik dengan He Yaoting, tidak berani berbicara. Bagaimana saya bisa menjadi Tuan He Yaoting dan menghabiskan triliunan sesuka hati tanpa mengedipkan mata? Dia hanyalah pion yang diperkenalkan oleh kawasan bisnis kota Weiyang untuk menguji He Yaoting. Sekarang master sejati telah keluar. Itu harus dihadapi oleh bos sebenarnya. Bos Zhang tidak mau terlibat, tepat ketika seluruh tempat sunyi. Seorang lelaki tua tiba-tiba berdiri dan menatap Lindong seperti kilat.
Lindong, setiap tempat punya peraturannya masing-masing. Karena kamu datang ke kota Weiyang, kamu harus mematuhi peraturan di sini. Saat kamu mengatakan bahwa tempat dengan harga tertinggi akan mendapatkannya, kamu berlomba-lomba dengan jahat untuk menaikkan harga, mengganggu tatanan pasar, dan biarkan rekan-rekan yang tak terhitung jumlahnya tidak bisa pergi. Seiring waktu, semua industri di kota Weiyang akan terkena dampak serius. Anda benar-benar ingin kami berbicara dengan Anda. Anda benar-benar bodoh dan tidak takut pria itu berbicara, dan banyak pengusaha di tempat kejadian segera merespons. Tuan Huang benar, kami memiliki peraturan kota Weiyang di kota Weiyang. Adalah khayalan belaka jika orang luar menghancurkannya. Saya mendukung Tuan Huang. Kami telah mengembangkan kawasan bisnis kota Weiyang selama bertahun-tahun sebelumnya sejahtera seperti sekarang ini. Kita tidak bisa melakukannya hanya karena satu orang luar hancur, dan saya mendukung Tuan Huang. Dukung Tuan Huang, dukung Tuan Huang. Angkat tangannya, semuanya diam. Semua orang segera berhenti bicara. Jelas sekali Tuan Huang memiliki status yang sangat tinggi di kawasan bisnis kota Weiyang dan dapat meyakinkan semua orang. Lindong, kami tidak mengabaikanmu selama ini. Tapi kami ingin memberimu kesempatan. Jika kamu bisa memperbaikinya tepat waktu, kami masih bisa melupakan kesalahannya. Namun, akibat dari menunggu adalah kekeras-kepalaanmu, maka kamu tidak bisa salahkan kami. Jika Anda setuju dengan ketentuan tadi, berikan kompensasi kepada semua orang dan tinggalkan deposit, Anda dapat terus tinggal di kota Weiyang. Jika Anda tidak setuju, keluarlah dari kota Weiyang. Huang Lao melambaikan tangannya dan berkata dengan sangat mendominasi. Orang luar, keluar dari kota Weiyang. Orang luar, keluar dari kota Weiyang. Saat ini, Lindong sepertinya sudah menjadi musuh publik. Lindong tidak peduli tentang hal ini dan tersenyum acuh tak acuh. Lihat dari sudut pandangnya. Orang-orang di depan saya ini hanyalah sekelompok rakyat jelata, tidak berbeda dengan semut. Jadi bagaimana jika masih ada lagi? Jika tidak masuk akal, gunakan kekerasan untuk menekannya. Bagaimanapun, masalahnya harus diselesaikan sepenuhnya hari ini. He Yaoting tidak bisa menunda mengeluarkan uang untuk mendapatkan poin dewa untuk dirinya sendiri. Adegan itu berisik, dan semua orang menyuruh Lindong keluar dari kota Weiyang. Dia tahu bahwa apapun yang dia katakan saat ini, tidak ada yang mau mendengarkan. Hanya ada satu cara untuk membungkam orang-orang ini. Itu untuk menunjukkan kekuatan yang tidak bisa mereka tandingi. Kalau begitu, Anda tidak perlu berbicara sendiri. Semua orang tentu saja tutup mulut. Jika kalian ingin aku keluar dari kota Weiyang, kalian tidak bisa melakukannya. Kalian hanya sekelompok semut. Aku akan memberimu sedikit wajah. Kalian benar-benar mengira aku, Lindong, mudah ditindas, kan? Lindong tersenyum dan menggelengkan kepalanya, mata meremehkan. Sepertinya dia sama sekali tidak memperhatikan orang-orang yang hadir. Tindakannya bisa dikatakan telah menyulut kemarahan semua orang. Mereka semua meraung dan berdiri, dengan ekspresi yang bisa memakan Lindong hidup-hidup. Brengsek, kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu mengatakan bahwa kami adalah semut dan gerombolan. Menurutku kamu adalah gerombolan, dan seluruh keluargamu adalah gerombolan. Orang asing berani menantang seluruh kota Weiyang kami. Harus mengatakan bahwa Anda benar-benar berani. Sangat besar. Jika Anda berhasil, di manakah wajah kawasan bisnis kota Weiyang kita di masa depan? Saudara-saudara, ini tentang wajah kita semua berprasangka buruk dan bersatu dengan dunia luar. Bersatu, dengan suara bulat. Semua orang berteriak serempak. Semua pengusaha yang hadir dipenuhi amarah dan wajah mereka dipenuhi amarah. Kebanyakan orang menghadapi situasi seperti ini,
dia mungkin akan sangat ketakutan. Tapi Lindong pasti tidak akan melakukannya. Siapa dia? Bagaimana Anda bisa menganggap serius orang-orang ini ketika Anda menekan seseorang dari peradaban tingkat ke-7? Tepat ketika semua orang mengkritik Lindong dengan kata-kata dan tulisan, tubuh itu tiba-tiba terasa seperti jatuh ke dalam gua es, dan menjadi bisu dalam sekejap. Seluruh pemandangan yang bising menjadi sunyi. Semua orang memandang Lindong dengan mata ngeri. Karena semua orang merasakan aura putus asa dan menyesakkan dari Lindong, yang membuat mereka tidak bisa bernapas. Bahkan Tuan Huang, yang sangat dihormati di kawasan bisnis kota Weiyang, memandang Lindong dengan tatapan ngeri. Hidup selama bertahun-tahun, dia belum pernah merasakan momentum sekuat ini. Saya khawatir tidak ada seorang pun di seluruh kota Weiyang yang bisa melawannya. Siapa orang ini? Di usia yang begitu muda, dia memiliki kekuatan jiwa yang begitu kuat. Sungguh sulit dipercaya. Katakan padaku, teruslah bicara. Kenapa kamu berhenti tiba-tiba? Bagus sekali. Aku masih ingin mendengarnya, kata Lindong sambil tersenyum. Tidak ada seorang pun di antara hadirin yang berani berbicara. Jangan bicara soal bergerak, mereka malah kesulitan bernapas. Setelah beberapa saat, Lindong melanjutkan, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kita harus bersatu untuk menghadapiku, orang luar? Mengapa kamu tidak berbicara sekarang? Hah, mengapa kepalamu mulai berkeringat? Apakah di sini panas? Kenapa aku tidak merasakan apa-apa? Panas sekali, tapi tetap saja tidak ada yang berani mengatakan apapun. Tidak ada apapun selain ketakutan di matanya. Bos Zhang dan Tuan Huang paling banyak berkeringat. Bukan panas, tapi menggigil di sekujur tubuh, dan keringat dingin keluar. Karena kamu tidak berbicara, izinkan aku mengucapkan beberapa patah kata. Tidak ada yang keberatan, kan? Jika kamu tidak berbicara, aku akan memperlakukannya seolah-olah kamu setuju. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Lindong berkata sambil tersenyum. Mulai sekarang, aku tidak ingin melihat siapapun melakukan tindakan kecil secara diam-diam. Kalau tidak, jangan salahkan aku, Lindong, karena mengunjungiku. Ini tidak akan sesederhana hari ini. Kamu juga bisa santai. Saya baru saja melewati kota Weiyang. Ini hanya masa istirahat. Selama Anda tidak menimbulkan masalah, saya akan segera pergi, yang akan baik untuk semua orang. Setelah mengatakan itu, momentum Lindong melonjak lagi. Gemuruh, retak, klik, penginapan itu mulai bergetar. Sebuah kekuatan yang mengejutkan langsung mengangkat seluruh lantai 9 penginapan. Perlu Anda ketahui, lantai 9 luasnya ribuan meter persegi, dan atapnya baru saja dibuka. Matahari tidak lagi terhalang dan bersinar masuk. Meski suhu meningkat, namun tetap tidak bisa menahan rasa dingin di hati setiap orang. Satu demi satu, mereka menatap sinar matahari yang tidak terhalang, tidak hanya merasa kaget, tapi juga kaget. Metode apa ini? Lindong bahkan tidak melihat Lindong bergerak, dan hanya mengandalkan momentum yang dia pancarkan. Dia terbang menjauh dari lantai atas penginapan. Di dunia nyata, banyak sekali hal yang bisa dilakukan seperti ini, dan siapapun bisa melakukannya. Tapi ini di dunia sangkar roh, setiap orang berinvestasi secara mental. Dan kekuatan mental terkenal sulit untuk dikembangkan. Sangat jarang di kota Weiyang memiliki kekuatan penghancur seperti itu. Dengan skill ini saja, kekuatan Lindong di kota Weiyang setidaknya bisa masuk peringkat 10 besar. Kuncinya adalah usia Lindong. Ini menunjukkan bahwa dia tidak sederhana. Di antara para pedagang di tempat kejadian, ada beberapa kekuatan kuat dari kota Weiyang berdiri di belakang mereka. Namun di mata kekuatan besar itu, mereka hanyalah anjing. Kalau taat, pertahankan, kalau tidak,
Ganti, jika Anda menyinggung seseorang yang tidak mampu Anda sakiti, hanya perlu beberapa menit untuk ditinggalkan. Sebuah penginapan mewah di lokasi makmur di pusat kota Wei yang atapnya terpotong. Gerakan sebesar itu tentu saja menarik banyak orang untuk menonton di bawah. Namun, mereka tidak dapat melihat situasi spesifik di lantai 9 dan hanya bisa menunjuk ke bawah. Manajer restoran juga menyadari ada yang tidak beres. Segera beritahu bos di belakangnya, situasi saat ini tidak bisa diselesaikan olehnya, harus diselesaikan oleh bos. Bukan hanya orang biasa yang bisa membuka penginapan mewah di pusat kota Weiyang. Di atas lantai 9, meski atapnya terpotong, tidak ada sedikit pun debu yang berjatuhan. 10 meja makanan lezat dari pegunungan dan laut masih tertata rapi di sana, menunggu semua orang untuk makan. Lin Dong menenangkan momentumnya dan berkata perlahan, "Semuanya, makanan hari ini akan dianggap sebagai permintaan maaf saya dari Lin Dong. Jika Anda menerimanya, duduk saja dan habiskan. Jangan sia-siakan, lagi pula, ini tidak murah. Siapa yang mau jika kamu tidak mau menerimanya? Kamu bisa pergi sekarang, tentu saja, jika kamu tidak menerimanya. Aku tidak akan sopan jika kamu jatuh ke tanganku, Lin Dong." Gunung besar itu membebani, pada dirinya menghilang. Semua orang bersandar di meja dan mulai bernapas dengan berat. Tekanan tadi terlalu besar, hanya sedikit lebih lama lagi dan mereka semua ragu apakah mereka bisa bertahan. "Tunggu sampai pernapasan Anda menjadi lancar." Huang Laochai menahan rasa terbakar di wajahnya dan berkata, "Tuan Lin, saya baru saja menyinggung perasaan Anda. Mohon maafkan saya, selama saya di sini mulai sekarang, saya akan memastikan bahwa tidak ada seorang pun di kawasan bisnis kota Weiyang yang berani untuk mengincarmu. Kalau tidak aku akan membuatnya mustahil untuk menderita. Ayo pergi. Tolong Tuan Lin. Demi hari tuaku, tinggalkan aku cara untuk bertahan hidup." Bos Zhang menyerah ketika dia melihat Tuan Huang. Dia berlutut langsung ke arah Lin Dong. "Tuan Lin, tenanglah, Tuan Lin, tenanglah, saya bajingan, saya pantas mati, saya tidak boleh melakukan hal-hal kecil secara diam-diam." Papa," kata Bos Zhang sambil menamparkan dirinya sendiri. Saat ini, dia merasa sangat menyesal. Apakah Anda menyesal mengapa Anda harus menjadi orang pertama? Bukankah ini mencari kematian? Ku bilang, selesaikan makan ini dengan baik. Mulai sekarang, kita akan tetap berteman, kalau tidak kita akan menjadi musuhku. Adapun apakah kamu ingin menjadi teman Lin Dong atau musuhku, terserah kamu untuk memilih. Dong berkata tanpa ekspresi. Saya makan, selama Tuan Lin memberi saya jalan keluar, saya akan melakukan apa saja. Bos Zhang berdiri, segera duduk di meja, dan mulai makan dengan cepat. Dia takut dia akan diperlambat oleh Lin Dong karena gerakannya yang lambat. Belum lagi Lin Dong membiarkannya makan makanan yang begitu berharga, bahkan membiarkannya makan apapun tanpa ragu-ragu. Lagi pula, dibandingkan dengan rasa malu, hidup masih lebih penting. Skenario terburuknya adalah keluar dari dunia sangkar spiritual di masa depan. Jangan pernah datang ke sini lagi. Kemudian Tuan Huang juga mulai bergerak. Melihat ini, yang lain mulai mengambil tindakan. Menghadapi pria kuat seperti Lin Dong, tak seorang pun ingin menjadi musuhnya. "He tua, ketika pemilik penginapan datang menemuimu nanti, tolong bayar 3 kali lipat harga kerugiannya kepada orang lain, sisanya akan diserahkan padamu." "Ya, Tuan," matanya dipenuhi kekaguman. Seperti yang diharapkan dari seorang tuan muda, tidak ada yang tidak bisa dia selesaikan. Lin Dong melirik ke lantai 9, tubuhnya bergoyang, dan dia menghilang dalam sekejap. Dengan keterkejutannya hari ini, saya yakin tidak akan ada lagi orang buta yang diam-diam menghentikannya. "Kembali ke tempat tinggal Anda,
Para anggota kelompok segera datang dan melemparkan diri mereka ke pelukan Lindong. "Saudaraku, kenapa lama sekali?" Gadis kecil itu bertanya dengan mulut cemberut. "Sudah berapa lama?" Kakak segera kembali setelah semuanya selesai. Dia tidak membuang waktu. Lindong mengusap kepala tuan-tuan dan berkata dengan ekspresi sayang di wajahnya. "Baru lama sekali, aku sudah menunggu lama sekali. Oke, kakak akan keluar sesedikit mungkin di masa depan. Dan bahkan jika dia keluar, dia akan mengajakmu bersama. Dia, tidak apa-apa." "Kakak, aku bercanda, kamu tidak apa-apa jika tidak nyaman bagimu untuk membawaku bersamamu. Aku akan menunggumu di rumah," gadis kecil itu tiba-tiba berkata sambil tersenyum. "Ini anak baikku," Lindong juga tertawa, "tapi aku punya syarat." "Kondisi apa?" Lindong penasaran. "Tidak peduli kemana kakak pergi mulai sekarang, dia harus kembali. Jangan tinggalkan aku sendirian di sini. Oke?" Gadis kecil itu tiba-tiba berkata dengan nada yang dalam. Lindong memandang tuan-tuan dan tidak mengerti mengapa dia mengatakan ini. "Mungkinkah kamu mengingat sesuatu? Anda belum pernah ditinggalkan sebelumnya." "Oke, kakak berjanji padamu. Selama kamu tidak meninggalkan kakak, kakak tidak akan meninggalkanmu," juga berkata dengan serius. "Yah, kakak. Kita sudah membuat kesepakatan. Ini kesepakatan kita. Tidak ada yang bisa menarik kembali. Saat aku besar nanti, aku akan menjadi pengantinnya. Aku pasti akan tinggal bersamanya sepanjang hidupku." Katanya, dia mencium wajah Lindong. Lindong tersenyum pahit. Apa yang bisa dia katakan? Meski merasa enggan untuk menyerah, ia tetap berharap gadis kecil itu bisa segera mengingat masa lalu dan rumahnya sendiri. Jika tidak ada cara untuk mengakhirinya. Kita tidak bisa memiliki satu keluarga di dunia sangkar roh. Mari kita memiliki satu keluarga di dunia nyata. Dan bagaimana jika orang tuan-tuan meminta untuk bertemu di dunia nyata? Faktanya, Lindong sangat bingung. Mengapa setiap wanita yang berhubungan dengannya sejak sistem ini didirikan memiliki pemikiran seperti itu tentang dirinya? Waktu berlalu dengan cepat. 3 bulan kemudian. Di alam Singsu, sekte kaca berwarna-warni, Lindong membuka matanya. Cahaya keemasan keluar dari matanya dan dengan cepat menghilang. Dia berdiri, temperamen seseorang menjadi semakin tidak terduga. Dia baru saja menghabiskan 100.000 poin ilahi untuk mencapai terobosan spiritual. Saat ini, kekuatan mental Lindong telah mencapai ranah kekaisaran. Tingkat kaisar tingkat pertama. Kekuatan di dunia nyata tidak berubah, tetapi kekuatan di dunia sangkar roh meningkat. Alasan mengapa dia menerobos kekuatan spiritualnya terlebih dahulu adalah karena dia harus tinggal di dunia sangkar roh untuk sementara waktu, dan dia mungkin harus meninggalkan kota Weiyang, kota tingkat pertama, dan segera pergi ke kota utama. Seiring berjalannya waktu, nafsu makan tuan-tuan menjadi semakin besar, dan kebutuhannya menjadi semakin tinggi. Harta karun biasa tidak lagi berpengaruh banyak. Kota Weiyang tidak bisa lagi memuaskannya. Pada akhirnya, Anda hanya bisa pergi ke kota utama. Habiskan lebih banyak uang dan beli harta yang lebih baik. Ketika Anda sampai di kota utama, Anda tidak dapat melakukannya tanpa kekuatan yang cukup. Kekuatan jiwa tingkat kaisar seharusnya cukup untuk mengatasi semua krisis. Adapun dunia nyata, setengah langkah ke alam kekaisaran sudah cukup. Terobosan kekuatan mental tidak meningkatkan kekuatan tempur, namun tetap membantu dalam hal pertahanan, dan bukannya sia-sia. Goyangkan tubuhnya, Lindong tampak lebih energi. Mata lebih cerah, seolah bisa melihat segala sesuatu di dunia. Setiap gerakan memiliki daya tarik yang unik, dia sudah tampan. Selain itu, ia penuh energi dan memiliki temperamen yang luar biasa. Ini benar-benar hormon berjalan.
wanita manapun yang pernah melihatnya mungkin tidak akan pernah melupakannya. Lindong memandangi tubuhnya dan masih sangat puas. Buka panel sistem, kolom kekuatan mental menunjukkan tingkat pertama dari tingkat kuno. Kekuatan tempurnya masih setengah langkah menuju ranah kekaisaran. Poin Senhao berharga 100.000, dan masih ada beberapa ratus lagi. Setelah membereskan pakaiannya, Lindong keluar dari ruangan tertutup. Setengah tahun kemudian, alam sangkar roh, kota Weiyang. Seorang pria berusia 20-an dan seorang wanita berusia 15 atau 16 tahun sedang duduk berdampingan di atas pohon besar di gunung tinggi dekat kota Weiyang. Keduanya melihat ke kejauhan, tidak ada yang berbicara. Tampaknya menikmati ketenangan saat ini. Mereka secara alami adalah Lindong dan Tuan-Tuan. Saat ini, Tuan-Tuan bukan lagi gadis kecil seperti saat pertama kali bertemu Lindong, melainkan seorang gadis yang lebih tua berusia 15 atau 16 tahun. Semua ciri kewanitaan mulai terlihat, dadanya juga mulai sedikit terbentuk. Disinilah yang paling dikhawatirkan oleh Lindong. Gadis kecil itu telah menjadi gadis besar, dan kepribadiannya juga sedikit berubah. Dia tidak berisik seperti sebelumnya. Tapi dia masih belum menghilangkan kebiasaannya untuk bersembunyi di pelukannya. Hal ini membuat tidak mungkin untuk menghindari kontak fisik. Meskipun Lindong telah mengingatkannya berkali-kali. Saya juga berbicara serius dengan orang Tuan-Tuan. Dikatakan bahwa pria dan wanita tidak dekat satu sama lain. Anak perempuan harus menghormati diri mereka sendiri dan mencintai diri mereka sendiri. Anda tidak bisa begitu saja merangkak ke pelukan pria. Jika seseorang melihatnya, mereka akan tertawa. Pada akhirnya, tidak ada yang digunakan. Tuan-Tuan masih tidak setuju. Dia membantah Lindong dengan kata-kata lurus. Bagaimanapun, aku akan menikahimu ketika aku besar nanti. Jadi apa bedanya jika kita melakukan kontak fisik? Lindong terdiam saat mengatakannya secara langsung. 15 atau 16 tahun, jika Anda berada di daerah miskin di dunia, Anda pasti sudah menikah. Tentu saja, Lindong tidak berani memberitahu Tuan-Tuan, kalau tidak dia mungkin akan segera menikah dengannya. Jangan beritahu aku dulu, setelah tubuh Tuan-Tuan perlahan tumbuh. Wajah yang awalnya tembem dan sangat imut itu lama-kelamaan bertambah panjang. Sedikit lemak bayi itu hilang, dia adalah embrio kecantikan yang lengkap. Tunggu sampai Anda berumur 18 tahun untuk berubah lagi. Dia pastilah seorang ahli yang membawa bencana bagi negara dan rakyatnya, serta meruntuhkan negara dan kota. Apalagi orang Tuan-Tuan bukanlah tipe yang lemah. Sebaliknya, seiring bertambahnya usia, ia memiliki penampilan yang heroik. Meski terlihat muda, usianya baru 15 atau 16 tahun. Tetapi secara keseluruhan orang tersebut memiliki temperamen yang luar biasa. Sekilas, dia terlihat seperti tipe orang yang berasal dari keluarga bangsawan. Kekuatan biasa tidak dapat dikembangkan sama sekali. Bahkan jika gadis kecil itu bukan dari kekuatan tertinggi di domain Linglan dari peradaban tingkat 9, dia mungkin hampir sama. Kemuliaan yang terpancar dari tubuhnya adalah bawaan dan berasal dari lubuk jiwanya, bukan dengan sengaja ditampilkan. Belakangan ini, Tuan-Tuan sering menyeret Lindong ke tempat tertinggi di sekitar kota Weiyang, lalu duduk diam di atas pohon, tidak tahu apa yang ada di dalam hatinya. Lindong merasa gadis kecil itu mungkin mengingat beberapa kejadian di masa lalu. Dia juga ingin tahu, tapi dia berjanji pada Tuan-Tuan bahwa dia tidak akan menanyakan masalah ini lagi padanya kecuali dia sendiri yang mengatakannya. Setiap kali dia datang ke sini, Lindong hanya bisa menemaninya dengan tenang. Menunggu gadis kecil itu punya cukup waktu, lalu kembali bersama. Selain karena bosan, Lindong menyalakan sistemnya. Tidak ada hal lain yang berubah.
setelah akumulasi setengah tahun, poin Shen Hao telah meningkat menjadi lebih dari 80.000 poin. Dengan lebih dari 10.000 lebih, dia juga dapat menerobos ke alam kekaisaran dengan fisiknya. Pada saat itu, efektivitas tempur di dunia nyata akan mengalami perubahan yang mengejutkan. Dia akan dipromosikan dari alam kekaisaran setengah langkah ke alam kekaisaran yang sebenarnya. Jangan dilihat, itu hanya setengah langkah lagi. Dalam pertarungan nyata, pemain kaisar realem yang kuat dapat sepenuhnya mengalahkan setengah langkah alam kekaisaran dengan satu jari. Tidak ada tingkatan di antara keduanya. Lindong awalnya berpikir untuk pergi ke kota utama terlebih dahulu. Tapi setengah tahun telah berlalu sejak itu, jadi dia hanya menunggu selama 2 bulan untuk mengumpulkan 100.000 poin kekuatan suci dan menerobos fisiknya sebelum pergi. Sejak mengambil tindakan mengejutkan kawasan bisnis kota Weiyang setengah tahun lalu. Nyatanya, setengah tahun ini tidak berjalan mulus. Beberapa kekuatan besar datang untuk menguji Lindong. Pada akhirnya, Lindong ketakutan dengan menunjukkan kekuatan, dan tidak ada yang mengganggunya sampai sekarang. Sementara Lindong sedang berpikir keras, Tuan-tuan tiba-tiba menoleh dan bertanya, "Saudaraku, apa yang kamu pikirkan?" Tidak ada apa-apa, saya hanya ingin tahu apakah kita harus meninggalkan kota Weiyang. Sebagian besar harta berharga di sini ada di tangan beberapa orang besar pasukan. Kami hampir membeli semua pasukan lainnya yang tersebar di luar. Dan jika Anda ingin terus berkembang, Anda memerlukan harta dengan kualitas lebih baik, yang hanya dapat disediakan oleh kota utama, kata Lindong setelah sadar kembali. "Kakak, terima kasih telah begitu baik padaku. Kamu memikirkan segalanya untukku. Senang bertemu denganmu." Gadis kecil itu menunjukkan senyuman penuh pengertian. "Karena kamu memanggilku kakak, aku seharusnya bersikap baik padamu, tuan-tuan. Jadilah baik, dan jangan terlalu sopan kepada kakak di masa depan. Kalau tidak kakak tidak akan bahagia," Lindong berkata, ingin menjangkau dan sentuh kepala tuan-tuan seperti sebelumnya. Namun, langkahnya terhenti di tengah jalan. Tuan-tuan bukan lagi gadis kecil seperti dulu, dan tindakan ini sepertinya tidak pantas. Ketika gadis kecil itu melihat tangan Lindong berhenti di udara, mata besarnya yang indah sedikit berkerut, lalu dia menggerakkan tubuhnya dan menyandarkan kepalanya secara aktif ke arah tangan Lindong yang berhenti. Merasakan sentuhan di tangannya, Lindong menyentuhnya dengan ringan dan segera mengambilnya kembali. "Aku tahu, saudaraku, jangan khawatir, orang tuan-tuan tidak akan sopan lagi padamu. Karena orang tuan-tuan akan menikahimu ketika dia besar nanti, jadi kita seharusnya tidak bisa dibedakan satu sama lain. Bukan?" Matanya menyipit menjadi bentuk bulan sabit, sungguh indah. Hehe, ya." Begitu dia menyebutkan pertanyaan ini, Lindong merasakan sakit kepala yang parah, dan hanya bisa tersenyum masam. "Aku ingin memperjelasnya. Tapi aku takut menyakiti gadis kecil yang lucu ini. Sehat, tuan-tuan telah tumbuh menjadi 15 atau 16 tahun, mengapa dia masih tidak ingat di mana rumahnya? Atau apakah dia tidak punya rumah dan ditinggalkan? Itu akan menyusahkan. Tidak ada seorang pun yang tega membuang gadis kecil imut seperti itu. Mungkinkah terjadi sesuatu di rumah? Lindong tidak tahu mengapa tuan-tuan akhirnya mencuri barang-barang di kota Jiangyang. Saya khawatir hanya dia, orang yang terlibat, yang mengetahui kebenaran masalah ini. "Kakak," gadis kecil itu tiba-tiba berteriak. "Hah, ada apa?" Lindong bingung. "Tidak peduli bagaimana aku berubah di masa depan, aku akan selalu menjadi milikmu. Tolong jangan kaget, oke? Dan jangan abaikan aku, oke?" Gadis kecil itu menatap Lindong dan berkata dengan serius. Lindong mendengar arti kata-kata ini, mungkinkah orang tuan-tuan mengingat pengalaman hidupnya? Kalau tidak,
Dia tidak akan mengatakan ini begitu saja. Dia juga melihat ke arah tuan-tuan, dan melihat ketulusan di wajahnya. Dia hanya bisa menjawab, "Oke, jangan khawatir tuan-tuan. Tidak peduli perubahan apa yang terjadi padamu di masa depan. Kamu akan tetap menjadi tuan-tuan kakakmu, dan ini tidak akan berubah sama sekali." "Kakak hebat sekali. Aku sangat senang bertemu kakak laki-lakiku." Gadis kecil itu berkata dengan gembira, dan terus bersandar di samping Lindong, menyandarkan kepalanya dengan ringan di bahunya. Namun, karena tuan-tuan baru berusia 15 atau 16 tahun dan tidak cukup tinggi, kepalanya tidak dapat bersandar sepenuhnya di bahu Lindong. Lindong tidak menghentikannya. Gadis kecil itu meringkuk dalam pelukannya setiap hari. Aku harus menggendongnya bahkan saat aku tidur. Apa gunanya mengandalkannya seperti ini? Bersambung.